ada ya Pak, anak itu pinter gitu, tapi Ya, kadang-kadang kecerdasan emosinya itu kurang gitu. ya, Saya kalau lagi bicara sama anak karyawan baru gitu, saya tanya IQ-nya tinggi, tapi kalau ditanya kondisi di luar itu nggak tahu. Jadi kayak autis. ya. Nah, itu juga saya pikir perlu kemudian untuk ditanamkan pada mahasiswa, diri mahasiswa baik dalam konteks kehidupan kampus maupun anak mahasiswa itu sendiri secara apa ya, secara auto apa sih namanya untuk mencari pencarian bagaimana membuat kita menjadi cerdas emosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang membuat wawancara video untuk ikut memperingati Mangayu Bagio Dies Natalis Universitas Diponegoro yang ke-64. Jadi usia Universitas Diponegoro sudah 64 tahun. Tahun ini tepatnya 15 Oktober. Nah, kami mewawancarai beberapa tokoh termasuk para alumni ya, karena Undip dalam usianya yang 64 tahun tentu sudah banyak yang dihasilkan, sudah banyak karya, termasuk para lulusan yang sudah mengabdi di banyak bidang. Salah satu adalah Ibu Nani Purwanti, SH Magister Politik Administration. Jabatannya sekarang adalah Deputi Bidang Administrasi Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara. Apa kabar, Bu? Baik, Pak Bambang. Ya, ini ikut bangga. Ternyata alumni Universitas Diponegoro ikut berada di pusat kekuasaan ya, di istana yang dekat dengan presiden. Nah, bagaimana perjalanan karir Ibu ya? Jadi artinya dimulai dari ketika kuliah sampai kemudian mulai merintis karir sampai posisi yang sekarang. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi kepada para mahasiswa atau alumni yang baru sehingga ada referensi yang mungkin bisa diikuti. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika Undip, kemudian juga pengurus alumni Undip, dan yang tentunya kami sayangi adik-adikku yang baru lulus dan para mahasiswa Undip. Pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur pada Tuhan karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada sore ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu sesi terkait ulang tahun Undip yang ke-64. Yang kedua tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia karena diundang untuk hadir dalam sharing sesi ini. Tentunya banyak alumni-alumni yang lebih hebat di sana yang tentunya sharingnya pasti lebih hebat. Dan untuk itu kami mengucapkan rasa terima kasih dan kehormatan juga bagi saya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perjalanan karir saya mulai dari kuliah di kampus Imam Barjo, pada saat itu masih suka banjir tuh Pak. Banjirnya sampai hitam-hitam gitu ya. Dan sampai pada posisi sekarang. Izinkan kami kalau boleh bercerita Pak, perjalanan karirnya. Tentu saya dimulai dari 1988 pada saat saya masuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Saya dari kota kecil di Wonogiri, dari suatu SMA negeri di Wonogiri. Orang tua saya sangat bangga sekali pada waktu itu pada saya masuk di Undip.
Karena mungkin dari sekian orang hanya segelintir orang yang bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Walaupun saya Pak terus terang saya itu tidak puas gitu karena Undip itu waktu itu pilihan yang kedua, bukan pilihan yang pertama. Jadi saya pilihan kedua gitu. Walaupun Bapak saya bangga tapi saya ada rasa kurang puas lah gitu. Ada rasa penasaran. Nah, akibatnya apa? Waktu itu saya ingat banget. Tahun pertama itu saya mengikuti kuliah itu setengah hati. Artinya ya masih berandai-andai, seandainya saya di sana gitu ya, ada universitas tertentu yang saya pilih dan fakultas tertentu. Nah, karena waktu itu di tahun pertama saya kurang mantap, saya juga akhirnya banyak banyak waktu yang luang karena mungkin belajar saya sudah udah asal aja gitu ya. Nah, akhirnya saya udahlah daripada itu saya mau coba masuklah kegiatan-kegiatan kampus gitu. Ada 2 organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti gitu. Harapannya ya tadi sambil saya masih berpikir tahun depan saya ikutlah gitu, siapa tahu dapat gitu. Nah sambil itu saya mengikuti kegiatan dan tahun kedua saya ikut lagi. Penasaran saya itu seperti apa sih? Akhirnya ikut lagi lah si Permaru. Ternyata tidak diterima. Nah dari situ saya menyadari, ternyata nasib saya di sini, nasib saya itu di Undip gitu. Maka dari itu saya terus mencoba menata bagaimana saya harus mengatur ritme manajemen waktu gitu. Tapi sudah kadung pada Pak Bambang, biasanya kalau orang aktivis ikut di organisasi, biasanya juga kuliahnya ya Senin Kemis gitulah. Saya termasuk salah satunya. Suka keteter-teter tugas dosen gitu ya. Kemudian juga pokoknya persentase minimalis itu, lah. Aktif di apa? Saya waktu itu ada di Paduan Suara, kemudian ada di Pramuka, kemudian ada beberapa di kegiatan di Senat gitu juga. Nah, cuma ya karena sudah kadung ya udah gitu. Akhirnya saya tetap menjalankan aktivitas saya di organisasi, tapi juga pada saat yang bersamaan saya juga mengikuti organisasi itu. Tapi memang kadang-kadang saya juga nakalnya muncul nih Pak Bambang. Jadi kalau misalnya ada kegiatan mahasiswa gitu ya udah. Saya nggak usah ikut kuliah, saya nitip waktu itu. Saya ingat gitu waktu itu Pak, saya absensinya pakai apa Pak? Pakai kartu pos Pak, ingat nggak Pak? Iya. Dan itu dosen mungkin nggak tahu kalau ada mahasiswa yang nitip gitu ya. Atau juga misalnya berapa, pokoknya setelah selesai kuliah harus dapat diajuin ke. Nah saya selalu nitip teman gitu. Nah itu seringkali ya nakal-nakal saya seperti itu. Nah, tapi akhirnya kemudian alhamdulillah saya walaupun tidak sebagus teman-teman yang kumlot dan lain-lain, saya bisa menyelesaikan studi saya 4,5 tahun. Saya ingat pada bulan Februari 1993 saya di wisuda. Dan waktu itu kalau tidak seperti sekarang mungkin ya Pak Bambang, kalau zaman saya itu waktu itu ya misalnya kita wisuda itu kadang-kadang 2 bulan gitu ya baru keluar transkrip dan ijazahnya gitu, sehingga pada saat menjadi pengangguran sementara itu saya ya mencoba les sana sini mencari peluang-peluang gitu, sampai pada suatu ketika saya melihat biasanya kan ada yang majalah dinding pengumuman dalam kan ditempel di situ. Saya ke situ ternyata ada lowongan di Kementerian Sekretariat Negara. Nah waktu itu memang yang merekrut adalah Pak Bambang Kesowo, yang sekarang mungkin dosen di UGM ya Pak. Nah itu untuk merekrut semua sarjana hukum gitu dengan kualifikasi tertentu. Salah satunya adalah hukumnya 550. Saya mencoba aja peruntungan Pak, karena waktu itu saya cuma 490 gitu ya. Saya berpikir 550 itu juga susah loh ternyata gitu. Saya coba karena saya les TOEFL juga waktu itu setelah selesai. Dan ternyata alhamdulillah saya melalui proses itu sampai kemudian diterima menjadi pegawai Kementerian Sekretariat Negara.
Bu, itu bareng dengan Pak Supranowo atau sesudahnya? Kelihatannya Pak Supranowo duluan, Pak. Karena Pak Supranowo itu lebih di atas saya ya. Saya masuk 93, Pak. Kalau Pak Supranowo saya kurang tahu. Kelihatannya lebih tahun 90-an apa ya? Betul. Nah, itu yang akhirnya saya mencoba menjalani kehidupan baru saya di Jakarta sebagai anak Wonogiri yang kuliah di Semarang, kemudian bekerja di Jakarta. Tentunya ini membawa dinamika tersendiri dalam kehidupan saya. Nah, mulailah perjalanan kami. Waktu itu pada saat rekrutmen saya kan memang akan ditempatkan di Biro Hukum. Namun kemudian karena ada masalah, jadi saya harusnya balik lagi mengikuti panggilan itu bulan September, tapi saya masuk bulan November karena suratnya masuk di Semarang, saya sudah di Wonogiri. Adik saya yang di Semarang memberikan surat panggilan terlambat. Dan saya, udahlah, oke lah saya ke Jakarta, kalaupun saya dimarahi saya siap, saya salah gitu. Akhirnya saya ke Jakarta. Nah, kebetulan sekali kepala Biro SDM-nya masih memaafkan gitu ya. Tapi memang waktu itu untuk Biro Hukum karena saya 2 bulan tidak memenuhi panggilan, peserta cadangan lah yang ditarik. Namun kemudian Pak waktu itu kepala Biro SDM-nya yang kebetulan orang Sukoharjo, Pak, itu ya udahlah kerja. Akhirnya mulailah saya kerja di Seknek waktu itu di Biro Personil. Nah kemudian setelah melalui proses berapa tahun saya diberikan kesempatan pada tahun 1999 waktu itu. Saya ingat waktu itu zamannya masih bukan 99 ya, 99 awal Pak. Jadi 98 kan kita masih ada huru-hara politik itu ya. Dan saya ingat saya les di IALF itu 2 kali presiden. Jadi pada masa itu saya les di antara ya dentuman macam-macam lah, ada keriuhan politik. Nah, kemudian saya berangkat ke Australia Januari 1999 dan selesai saya menyelesaikan master itu 2001 bulan Juli. Dari situ beberapa tahun kemudian saya jabatan struktural pertama saya adalah sebagai kepala subbagian kerjasama Yayasan Internasional. Lebih banyak menangani kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Yayasan Internasional di Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri. Kemudian pada tahun 2005 itu ada restrukturisasi organisasi di Seknek, di mana Biro Hukum yang awalnya eselon 2 itu menjadi eselon 1, sehingga membutuhkan beberapa khususnya ya karyawan-karyawan atau pejabat-pejabat Seknek yang berlatar belakang hukum. Kemudian saya direkrut lah, dimutasi ke subbagian perundang-undangan bidang Polkam. Itu banyak menangani perundang-undangan bidang Polkam. Pada saat itu saya banyak terkait misalnya penyusunan peraturan perundang-undangan di senjata kimia, kemudian perdagangan orang, gitu ya. Saya terlibat di panitia antar kementeriannya. Nah, pada tahun 2007 saya diberikan kesempatan dipromosikan menjadi kepala bagian perundang-undangan bidang jasa keuangan dan moneter. Itu di Deputi Perundang-undangan. Dan pekerjaan saya juga tentunya drafting dan juga memformasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Selama 1 tahun, karena pada tahun 2008 saya dimutasikan menjadi kepala bagian perjanjian internasional. Nah, ini perjalanan saya untuk eselon 4 2 kali, kemudian eselon 3 juga 2 kali. Nah, ini pada jabatan saya sebagai kepala bagian perjanjian internasional, saya lebih banyak berkecimpung kepada forum-forum perundingan perjanjian Indonesia, baik forum bilateral maupun forum multilateral. Kemudian pada tahun 2014 saya ikut lelang jabatan karena waktu itu undang-undang ASN sudah ada dan juga
PP manajemen PNS juga sudah ada, sehingga semua jabatan harus dilelang. Nah, saya ikut untuk jabatan asisten deputi hukum. Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa mendapatkan jabatan itu. Nah, ini yang menarik di jabatan asisten deputi hukum ini, fungsi dan tugasnya itu sangat bervariasi, Pak, karena itu ada kombinasi berbagai penjurusan keilmuan. Ada hukum tata negaranya, ada perdata, ada pidana, ada perjanjian internasional. Nah, kenapa? Karena di situ di Biro Hukum itu menangani misalnya gerasi, amnesti, gugatan perdata, gugatan pertahusan negara kepada presiden, litigasi arbitrasi internasional, perjanjian internasional. Dan ini pada saat menjabat ini terus terang Pak, tantangan dan pressure-nya luar biasa. Karena dampak risiko pekerjaannya sangat besar. Saya ingat sekali gitu ya, kalau saya mengeluarkan kepres gerasi gitu, saya pagi atau paling nggak setelah itu, saya sudah setiap pagi itu harus melihat koran, ini ada berita apa di koran gitu. Karena apa? Itu sebagai antisipasi saya, kemudian pasti ada mungkin pimpinan minta informasi tertentu terkait hal itu. Dan kalau kita lihat bahwa semua jabatan, semua pekerjaan pada saat saya menjadi asisten deputi hukum adalah muaranya presiden. Risiko politiknya sangat besar sekali, dan itu saya alami gitu. Jadi apapun gitu, karena presiden pejabat politik pasti ada senang, ada yang nggak senang gitu. Tidak akan memuaskan semua pihak pada saat presiden mengambil keputusan, dan saya memahami itu, sehingga selalu dalam hal ini konteks intuisi politik saya untuk bisa membaca gitu itu menjadi sangat dominan diperlukan. Dan dari sini saya juga akhirnya mempelajari masalah politik yang berkembang bagaimana, kemudian ya paling enggak mengupdate lah kondisi-kondisi politik pada saat itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2018 saya dimutasi menjadi Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri. Ini pekerjaan yang berbeda lagi dari yang awalnya. Jadi kalau di kerjasama luar negeri ini kan kita bagaimana seperti seorang kalau saya bilang sih salesman gitu ya. Bagaimana kemudian mengetrek orang untuk mau kerjasama dengan kita gitu ya. Itu, dan yang kalau kemarin lebih banyak kepada hukum dan lain-lain, ini sesuatu yang tantangan juga yang berbeda. Walaupun pada awalnya saya bekerja di Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, tapi pada posisi sekarang tentunya karena sebagai eselon 2 banyak sekali hal-hal yang perlu saya pelajari kembali, karena saya sudah meninggalkan Biro KTLN waktu itu sudah 10 tahun. Nah, yang saya tangani pada saat di Biro Kerjasama Luar Negeri tentunya banyak sekali kerjasama bilateral maupun multilateral dan yayasan internasional. Ada kerjasama bilateral dengan USAID, ada kemudian dengan AUSAID, ada SIDA, ada JICA, ada POICA. Kemudian kalau kita bicara donor bilateral, ada UNDP, ada IDP, ada ILO, ada UNESCO, UNICEF, dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin para dosen itu mungkin beberapa kali melihat tanda tangan saya, karena saya juga menangani izin perjalanan dinas luar negeri. Nggak tahu mungkin Pak Bambang waktu keluar di DPR juga lihat tanda tangan saya. Tidak memperhatikan. pasti kayaknya banyak juga nih DPR yang ke perjalanan dinas luar negeri. Itu yang saya tangani. Sampai pada satu titik di tahun 2020, sekali lagi Seknek mengadakan lelang jabatan untuk eselon 1. Salah satunya adalah Deputi Administrasi Aparatur. Nah, saya mencoba memberanikan untuk melakukan atau mengikuti lelang jabatan tersebut. Dan ini terus terang sesuatu yang berbeda juga dari yang 2 kemarin. Artinya 2 jabatan yang di topnya kemarin di eselon 2-nya 1 hukum, kemudian kerjasama, ini bidang manajemen aparatur gitu ya. Nah, ini sesuatu yang akhirnya saya harus belajar gitu ya, suatu hal yang baru lagi gitu. Tapi saya pikir bahwa pengalaman saya kemarin setidaknya dalam hal-hal tertentu bisa memperkaya saya bagaimana kemudian mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih cepat. Dan akhirnya saya terpilih. Jadi sebetulnya saya belum lama juga Pak Bambang pada jabatan ini, karena saya dilantik pada
bulan Januari 2021. Nah itu Pak sekilas perjalanan saya gitu ya, dari anak Wonogiri yang kuliah di Semarang, terus kerja yang di Jakarta, nah sampai sekarang ini. Jadi sebelum saya nanti akan masuk ke bidang tugas Bu Nani, sebelumnya saya mau tanya, Ibu kan merintis karir ya, jadi dari eselon 4, eselon 3, eselon 2. Nah, sekarang harus memberi contoh bahwa eselon 3 dan 4 itu tidak ada. Nah, itu gimana? Juga secara psikologis melihat teman-teman yang kehilangan eselon itu seperti apa? Kalau memang itu arahan Bapak Presiden ya Pak, pada saat beliau berpidato di depan DPR bahwa birokrasi dilakukan delayering, artinya yang awalnya itu dari eselon 4, kalau di kami, kalau di daerah mungkin ada yang eselon 5 ya, hanya sampai pada eselon 2 dan 1. Pada awalnya saya melihat memang pasti shock Pak. Shock itu artinya gini, karena ini ada masa transisi ya. Transisi artinya sesuatu yang kemarin pasti dan itu lama mereka jalani, kemudian kepada suatu kondisi yang totally different gitu ya, dan mereka harus ikut itu, harus membuat adjustment yang awalnya berstruktur berjenjang gitu ya, pekerjaan dilakukan secara bareng, sekarang lebih kepada fungsional. Jadi masing-masing harus melakukan sendiri. Nah, memang beberapa hal saya lihat pada kondisi yang sekarang ini dengan model yang bahwa semua harus jabatan fungsional, hanya ada eselon 1 dan eselon 2, yang paling berat tentunya adalah eselon 2. Karena dia harus menghandle semua atau memanage semua JF, jabatan fungsional yang ada. Nah, tentunya ada beberapa pola-pola yang mereka pakai, apakah kemudian dibentuknya semacam satgas atau kemudian semacam pokja-pokja gitu ya, itu yang dilakukan. Tapi ada perbedaan yang menurut saya gini, bahwa sekarang ini tidak lagi ada kenyamanan, tidak ada lagi yang namanya zona nyaman, itu nggak ada. Semua itu harus, saya memahami sekali, semua harus berubah, dan perubahan itu memang tidak hanya tuntutan di dalam, tapi juga tuntutan zaman, tuntutan eksternal, di mana semua harus adjustment itu harus cepat, Pak. Jadi harus sweet, harus cepat gitu. Karena kalau kita lama gitu. Nah, ada orang-orang yang ada memang saya mengamati gitu. Ada orang yang susah move on ya Pak ya. Jadi akhirnya masih dengan romantisme masa lalu yang gini-gini itu agak berubah, itu ada juga sih. Tapi ada anak-anak yang terutama anak-anak muda itu ya, karena memang dia dilahirkan pada kondisi yang sekarang gitu, itu cepat, adjustment-nya cepat. Ada yang memang, nah pada mereka yang terus terang agak susah membuat adjustment, memang itu menjadi suatu penderitaan ya Pak, suatu yang beban, butuh pressure gitu. Nah tapi sekarang mungkin ini kan proses pelan-pelan Pak, artinya gini, bahwa struktural itu kan sudah lama ya Pak, udah sekian puluh tahun, kemudian digantikan dengan JF, ada proses transisi gitu ya. Pastinya ada ada dinamika yang memang harus kita hadapi, tapi tentunya kita mencoba membantu adjustment dari karena saya di Deputi Aparatur ya Pak, sehingga membantu adjustment para pejabat eselon 4 dan eselon 3 yang kita transformasi ke jabatan fungsional. Itu Pak Bambang. Ya, saya mengamati kalau dulu kan jabatan itu urut gitu ya, jadi ada periode waktu gitu. Nah, apakah sekarang memungkinkan seperti di swasta itu, pokoknya siapa yang bagus ya cepat naik, bisa memimpin yang senior gitu? Jadi gini Pak Bambang, kalau dengan pengalihan jabatan struktural ke fungsional itu dimungkinkan sekali Pak. Karena apa? Jadi kalau sekarang
kalau dulu ya Pak, dulu kan ada paradok apa Pomeo ya, pinter goblok gajinya sama. Ya. Sekarang enggak, sekarang Ya. ya kalau kita aktif, kita berkegiatan ya, karena sekarang modelnya adalah pengukuran kinerja adalah berdasarkan kegiatan. Kalau kita nggak berkegiatan ya tidak ada pengukuran kinerja, berarti tidak ada kinerja yang akan diukur. Ya. Nah, basisnya kinerja ini akan hasil pengukuran kinerja ini akan dipakai untuk kenaikan pangkat. Berapa angka kredit yang dikumpulkan dan lain-lain yang kemudian bisa dikumpulkan untuk diajukan kenaikan pangkat. Nah, paling cepat mungkin 2 tahun. Tapi kalau ada yang lambat ya 4 tahun baru menyesuaikan bisa Pak. Jadi sebetulnya sekarang ini terus terang dengan adanya kebijakan yang baru ini sangat terbuka buat mereka yang tentunya mempunyai kinerja yang bagus, punya etos kerja yang bagus gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang memang agak lama menyesuaikan dan lain-lain dan lebih masih terbawa pola-pola lama, dia akan lambat. Dan itu akhirnya nanti bisa terjadi Pak Bambang yang junior bisa nyalip yang senior. Karena seperti saya pun pada sekarang ini ada teman-teman saya di atas saya yang mungkin masih eselon 2 gitu ya, masih eselon 3 gitu ya. Ini memang tergantung masing-masing orang bagaimana gitu kemudian bisa menyikapi ini sebagai suatu pendorong bahwa dia harus bekerja lebih baik. Kemudian tuntutan-tuntutan organisasi bahwa kemudian harus agile, harus kolaboratif gitu ya, itu juga kalau itu mereka laksanakan itu sesuatu yang saya sangat gampang gitu. Jadi itu menjadi insentif gitu ya untuk mereka yang memang punya kinerja bagus, punya keinginan keras gitu, bekerja keras gitu, dan gampang menyesuaikan. Itu Pak Bambang. Ya, jadi itu koneksinya dengan tidak ada zona nyaman tadi ya Bu ya. Betul, betul. Saya mau geser ke tugas Ibu. Saya membayangkan betapa sibuknya Bapak Presiden ya. Hanya untuk tanda tangan aja mungkin membutuhkan waktu yang panjang karena banyak hal yang harus tanda tangan langsung kan itu. Nah itu mungkin bisa diceritakan bagaimana Ibu mengurus soal seperti itu. Terima kasih Pak Bambang. Kalau kita bicara tugas Pak Presiden, Pak, saya percaya sekali Pak. Mungkin Pak Presiden ini paling pejabat tersibuk di negeri ini, Pak, karena memang banyak sekali urusannya gitu ya. Banyak sekali urusannya. Nah, terkait dokumen Pak, memang saat ini untuk tanda tangan keputusan-keputusan Presiden, kemudian juga peraturan perundangan dan lain-lain memang belum digitalisasi. Akhirnya masih harus perlu tanda tangan basah. Kami memang melihat ya mungkin ke depan lah kita mencoba bagaimana seperti apa sih kalau sekarang kan ada namanya electronic signature ya Pak. Kalau kami sebetulnya untuk di eselon 1 ke bawah itu sudah melakukan electronic signature yang kemudian sudah disertifikasi, ada di enskripnya di BSN ya Pak. Jadi dilakukan itu, namun untuk ini belum. Nah, sehingga beberapa hal memang harus tanda tangan beliau dan Pak Presiden langsung atas dokumen-dokumen yang karena beberapa dokumen ini kan kadang-kadang juga dipakai sebagai bukti di pengadilan. Nah, kalau di Kemseknek sendiri Pak, terus terang di bawah kepemimpinan Pak Pratikno ini dari 2014 ya Pak, itu perubahannya luar biasa Pak. Jadi dan saya bersyukur gitu ya karena apa yang disampaikan atau yang dilakukan Pak Pratikno itu banyak sekali kemudian kalau saya bilang sebagai stimulus ya mengingkari seorang untuk maju. Nah, ada 3 hal yang beliau selalu kemukakan. Pertama adalah bahwa kita melakukan debirokratisasi, digitalisasi dan inovasi. Jadi kalau bisa birokrasi itu dipangkas. Semua pelayanan yang menjadi urusan dan menjadi tugas Kemseknek harus digitalisasi. Harapannya tentunya bahwa dengan digitalisasi pelayanan kepada Presiden khususnya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan untuk permintaan informasi dan data harus real time.
Nah ini yang selalu disampaikan Pak Pratik pada saat di awal beliau menyampaikan hal tersebut. Di awal itu saya juga waktu itu apa bisa ya gitu ya. Seperti apa kira-kira? Sampai Pak Pratik menyampaikan gini. Jadi kalau misalnya Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Jepang dia bisa gitu, memproses. Jadi nggak perlu harus ke kantor. Kalau perlu di rumah kenapa harus di kantor gitu? Prinsipnya itu. Jadi hal tersebut akhirnya mendorong di kami di Seknek ini bagaimana kemudian melakukan inovasi-inovasi sehingga mempermudah pekerjaan, memperpendek birokrasi. Dan tentunya satu hal adalah membudayakan inovasi di Kementerian Sekretariat Negara. Karena ini tantangan yang memang harus kita jawab gitu ya. Dengan apalagi sekarang ini menjadi sangat relevan dengan konteks adanya pengaruh IT 4.0 dan lain-lain. Itu di awal sekali 2014 Pak. Itu Pak kita belum seperti sekarang hiruk pikuk IT belum ada pandemik dan lain-lain. Nah, kita sudah merintis itu. Nah, karena seperti itu kemudian diadakanlah yang namanya lomba inovasi, lomba cipta inovasi di Kemseknek. Jadi semua anak-anak muda, talent-talent muda itu dirangsang kemudian melakukan inovasi-inovasi, digitalisasi, debirokrasi dan lain-lain. Artinya banyak sekali layanan-layanan di Kemseknek yang sekarang sudah digital. Nah, begitu ada pandemi, kemudian ada working from home, working from office dibagi Pak di kan akhirnya mau nggak mau kan itu harus menyesuaikan. Ya itu blessing buat kami gitu, pas gitu. Begitu itu ada itu, ternyata yang disampaikan Pak Menteri pada waktu itu sangat relevan dalam konteks sekarang. Jadi akhirnya Pak Menteri itu saya bilang dari awal seperti apa. Nah sekarang terjadi, sekarang dipaksa gitu ya, dipaksa semua orang gitu harus agile, harus inovatif, harus paham digital gitu. Nah itulah yang kemudian kita mencoba dalam konteks membantu Presiden juga seperti itu. Nah, seperti halnya juga bagaimana dalam membantu Presiden menyiapkan semua hal-hal yang memang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Itu juga kita lakukan. Nah, itu yang kita terus dorong gitu. Terus dorong untuk itu. Nah, sampai kemudian juga kita menciptakan corporate culture di Seknek sebelum ada Kemenpan yang membuat corporate culture secara nasional, kita membuat corporate culture itu teladan baik. Teladan baik itu artinya berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif. Nah, teladan baik itu Pak Menteri juga menyampaikan harap dimaknai juga sebagai sesuatu bahwa kita Kemseknek ini sebagai lembaga kepresidenan yang menjadi titik sentral kementerian dan lembaga harus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kementerian dan lembaga yang lain. Nah itu yang selalu kita dorong khususnya di Kementerian Sekretariat Negara bagaimana menjadi teladan baik gitu dalam banyak hal Pak. Contoh misalnya dalam jabatan struktural sekarang yang digeser kepada fungsional. Kita hampir kalau boleh dikatakan 90% Pak. Yang ada sekarang yang ada strukturnya hanya jabatan struktural yang sifatnya supporting. Contoh adalah tata usaha, protokol, karena itu nggak mungkin GF gitu. Nah, itu yang kita dorong semuanya ke situ. Nah, kemudian juga kerja-kerja kolaboratif. Artinya Pak Menteri mendorong jangan kita bekerja secara silo, secara parsial. Enggak, kita harus satu. Karena gimana pun itu sekarang itu sesuatu yang keniscayaan bahwa semua kolaboratif, tidak ada yang kemudian silo-silo karena justru dengan tidak ada kolaboratif itu akan menghambat. Nah tentunya terkait masalah digital dan lain-lain yang seperti saya sampaikan tadi itu juga didorong bagaimana kemudian Seknek itu menjadi bisa menjadi replika, kemudian kita menciptakan sebenarnya sekarang ini kita sedang menyusun namanya Seknek Super Apps. Jadi itu sebenarnya Seknek itu banyak aplikasi Pak. Ya. Cuma tadi akhirnya tersebar gitu. Nah sekarang kita mau dan pada tingkat nasional sebenarnya juga kita aplikasi banyak Pak. Tapi ya tadi Pak tidak ada yang menyatukan bagaimana menjadi satu pintu. Nah
kami sedang menyusun namanya Seknek Super Apps, dan harapan kita ini bisa di scale up tingkat nasional dan bisa direplikasi. Nah, Pak Menteri sangat mendorong itu, dan mengingat bahwa tinggal beberapa tahun pemilihan Pak Jokowi, harapan kita ini momentum yang menurut saya sangat kita perlukan, karena pada saat yang sekarang dengan kepemimpinan yang sangat mendorong, sangat memberi peluang untuk seperti itu, kapan lagi gitu Pak? Tidak semua gitu ya pemimpin itu bisa seperti itu. Pada saat sekarang, kenapa enggak kita manfaatkan, dan itu menjadi titik poin kita, menjadi modal kapital kita kemudian untuk mendorong bagaimana hal ini terwujud, khususnya mungkin di tingkat Seknek sendiri. Saya kira luar biasa, Bu, bagaimana membangun integritas, komitmen, semangat, motivasi. Sudah banyak sekali Ibu ceritakan tadi, rasanya waktunya kurang, jadi mungkin bisa lebih luas lagi. Tapi saya ingin terakhir ini menanyakan ini saja, apa saran ya kepada universitas gitu ya, jadi mahasiswa yang nggak agak nakal-nakal dikit juga tetap bisa selesai dengan baik gitulah. Bukan itu maksud saya, tapi artinya apa yang harus dilakukan universitas untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang hebat sehingga bisa berkarir dengan baik, dan apa yang harus disiapkan juga oleh para mahasiswanya sendiri. Mungkin secara tidak sadar kan Ibu aktif di kegiatan dan sebagainya, itu juga membantu dan sebagainya. Juga mungkin tidak sadar bahwa berada di sebuah fakultas hukum yang itu salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia gitu ya. Monggo Bu. Terima kasih. Mohon maaf Pak Bambang. Saya kalau udah di stop nih Pak, kayak ini Pak. kayak kereta aja tuh, nggak ada berhentinya. Baik Pak Bambang. Saya hanya mungkin tidak banyak ya Pak, tapi satu hal saya mungkin juga Pak Bambang ya, pengalaman sekian puluh tahun dalam organisasi gitu kan, melihat dinamika yang ada Pak, dengan tantangan yang sekarang ada. Jadi kalau saya lihat industri 4.0 ini Pak, suatu keniscayaan Pak, ini harus direspons semuanya, baik dari kalangan pemerintahnya, kemudian akademisinya, mahasiswanya, universitasnya, swastanya, dan juga karena apa? Karena ini adalah kalau tidak nanti kita akan tertinggal. Kita angkat ya tadi left behind Pak, orang sudah maju kemana kita masih stuck gitu. Ada beberapa yang menurut saya Pak perlu ditanamkan. Pertama adalah fleksibilitas kognitif Pak. Jadi kalau sekarang kita lihat ini Pak, tidak ada sekat-sekat keilmuan Pak. Ya. Jadi gini, saya misalnya, saya hukum, saya juga harus tahu IT Pak. Saya harus tahu politik, saya harus tahu ekonomi. Pada saat saya di perundang-undangan, saya penyusun perundang-undangan, tidak hanya masalah hukum yang saya tetap, saya juga harus mengetahui ekonomi. Pada saat politik, saya harus mengetahui politik. Dan itu berarti saya penting kemudian fleksibilitas kognitif. Artinya tidak harus diformalkan, tapi pada diri anak itu ditanamkan, pada diri mahasiswa itu punya tadi. Bahwa kemudian ada ruang-ruang yang di mana ada ruang yang tidak hitam putih gitu. Kemudian negosiasi Pak. Ini kalau saya dulu ya tadi Pak, mungkin karena saya ikut organisasi jadi suka ngeyel-ngeyelnya itu ya mungkin ada gitu ya. Negosiasi itu jadi penting juga. Nah yang tentunya ketiga adalah kecerdasan emosi. Saya melihat ada ya Pak, anak itu pinter gitu, tapi kadang-kadang kecerdasan emosinya itu kurang gitu. Saya kalau lagi wawancara sama karyawan baru gitu, saya tanya IQ-nya tinggi, tapi kalau ditanya kondisi di luar itu nggak tahu. Jadi kayak autis. Nah itu juga saya pikir perlu kemudian untuk ditanamkan pada mahasiswa, diri mahasiswa baik dalam konteks kehidupan kampus maupun anak mahasiswa itu sendiri secara untuk mencari pencarian bagaimana membuat kita menjadi cerdas emosinya.
Yang selanjutnya tentunya kreativitas, Pak. Ini kadang-kadang kalau Pak Menteri saya itu bilang gini, anak pinter itu pasti kreatif. Nah, itu yang anak pinter dalam arti bukan pinter hanya pinter tadi sekolah, tapi pinter dalam segala tadi Pak, inovasi dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah berpikir kritis, Pak. Berpikir kritis ini kita melihat bahwa akan sangat berharga, Pak, di era industri 4.0 ini, karena berpikir kritis ini akan melibatkan logika. Berpikir kritis juga akan menggunakan logika untuk menyelesaikan sebuah masalah, mempertimbangkan berbagai solusinya, Pak, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dan selalu memetakan pro dan kontra pada setiap pendekatannya. Nah, tentunya pada perguruan tinggi harus menjawab tantangan ini, gimana dapat bahwa kemudian lulusannya itu dapat memiliki keahlian-keahlian yang tadi, yang beberapa nilai-nilai yang tadi, Pak, yang kira-kira bisa dibutuhkan dalam dalam kondisi saat ini. Tadi memang tidak ada sekarang zona nyaman. Di PNS, Pak, nggak ada zona nyaman sekarang, Pak. Di mana aja nggak ada. Saya mengalami, saya kadang-kadang, waduh, saya untung pada saya itu lahir PNS dulu. Kalau sekarang saya juga, aduh, gelap-gelap gitu, Pak. Karena banyak sekali perubahan, dan itu tidak lagi ini, Pak, hitungan tahun nggak, Pak. Sebulan, 2 bulan harus ini, harus itu. Tapi ya, itu. Nah, kemudian juga saya memikirkan bagaimana bahwa lulusan itu harus memiliki kemampuan inovasi dan wirausaha, Pak. Sekarang, Pak, yang namanya marketplace itu, Pak, hanya lewat handphone ya, Pak, bisa jualan di mana-mana gitu. Itu juga perlunya ditumbuhkan. Artinya bahwa kemudian tidak ada orang harus bekerja pada orang lain. Dia juga bisa wira swasta dan lain-lain. Nah, ini juga tadi bagaimana pembekalan di universitas kemudian menciptakan orang yang punya jiwa entrepreneurship ya, Pak. Karena kalau sekarang dengan teknologi saya bisa menjual ke Amerika, saya bisa menjual ke negara lain, itu sesuatu yang sangat mudah sekarang, Pak. Beda dengan zaman kita muda ya, Pak. Ya. Susah sekali gitu nyari, harus ingat dulu, Pak, kalau RRI gitu menyampaikan misalnya harga di daerah mana gitu, Pak. Sekarang kita pencet, Pak, semua ada di tangan kita, Pak, semua gitu transaksi. Bahkan kita bisa punya perusahaan tanpa perlu membangun suatu gedung dan lain-lain. Ini peluang yang sangat besar, artinya ini tantangan dan juga peluang. Bagaimana kemudian antara akademisnya, akademikanya, artinya universitasnya, dosennya, dan juga mahasiswa melihat ini tadi sebagai sesuatu yang harus kita manfaatkan. Tentunya pada kita bisa memanfaatkan kalau kemudian kita punya tadi hal-hal yang tadi yang perlu embedded ya, yang perlu menempel pada jiwa para mahasiswa tadi, sehingga bisa memanfaatkan tantangan ini menjadi peluang, dan tentunya Indonesia hebat itu akan terwujud gitu, Pak, sehingga kita melihat ke depan Indonesia ini, apalagi nanti kita punya ini ya, Pak, punya bonus geografik ya, Pak. Tentunya bonus geografik ini dimanfaatkan dengan berbagai hal. Perguruan tinggi sangat-sangat, Pak, punya peran strategis sekali, Pak. Bagaimana tadi kemudian menjawab semua tantangan eksternal ini, gitu ya, menjadi peluang dengan tentunya dengan mengempower dari mahasiswanya untuk kemudian bisa menjadi manusia-manusia yang tidak hanya melancari pekerjaan, tapi tadi juga, Pak, menciptakan pekerjaan gitu, membuat kayak kalau sekarang kan modelnya startup itu, Pak. Itu, dan sekarang bisa, kalau kita bicara Gojek dan lain-lain, itu mungkin usaha anak muda yang awalnya coba-coba gitu, tapi begitu memanfaatkan teknologi sekarang ya itu Pak langsung besar gitu. Nah, itu saya itu juga, aduh, kapan ya gitu ya. Undip pasti bisa lah, saya percaya bisa, Pak. Undip banyak orang hebat, Pak. Dan tentunya kita mencoba, mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan sedikit ya, Pak, memberi ini titik terang, walaupun tidak banyak gitu. Terima kasih, Pak Sadono. Baik, terima kasih Ibu Nani Purwanti, SH Magister Politik Administration, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat
negara. Luar biasa apa yang disampaikan, memberi benar-benar menginspirasi ya, memberi semangat, memberi motivasi. Mudah-mudahan berguna bukan saja untuk alma mater, untuk kampus, tetapi juga bagi mahasiswa, bagi alumni-alumni baru yang membutuhkan semangat untuk merintis karir. Terima kasih Bu, sukses terus. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bambang.